lagi dengan Kak Kesya dan Kak Vita. Yeay! Apa kabarnya teman-teman? Iya, apa kabar nih teman-teman? Semua habis liburan nih Kak Kesya. Iya, ini udah masuk minggu ketiga ya Kak. Iya. Wah, di tahun 2023. Gimana nih, seru nggak liburannya? Atau udah masuk sekolah ya? Kayaknya sih udah ya Kak ya. Wah iya, wah gimana nih? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Iya, Dan selalu betul. ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Nah, kita akan mulai ibadah kita teman-teman. Semua udah siap kan? Sudah dong Kak, udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng pastinya. Pastinya. Kalau begitu Kak Kesya buka dalam doa ya. Oke, yuk teman-teman lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami sudah ada di minggu ketiga di bulan Januari tahun 2023. Tuhan, sebentar kami akan memuji Tuhan. Kami akan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau Memuji Tuhan yang semangat. semangat pastinya. Oke. Teman-teman, hidup kita sudah ada dalam rancangan Tuhan sejak dari semula. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi. Sama-sama memuji Tuhan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Let us one to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Puji Tuhan. Teman-teman, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan ya. Karena semuanya yang Tuhan beri adalah yang terbaik buat kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan
berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom teman-teman, wah kita berjumpa kembali. Wah teman-teman luar biasa ya, kita sudah memuji Tuhan dengan semangat dan bersama-sama bersuka cita. Nah sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita siapkan hati, kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, dalam beberapa minggu ini kita akan mempelajari tentang penerimaan diri. Dan itu akan dibahas dalam beberapa minggu ini. Nah, melalui pelajaran penerimaan diri ini kita akan mengetahui bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa diubah, yang dibangun oleh Allah dalam setiap kehidupan kita. Nah, minggu ini kita bisa melihat salah satu dari beberapa hal tersebut, yaitu adalah waktu saya dalam sejarah. Jadi judul cerita kita hari ini, waktu saya dalam sejarah. Nah, firman Tuhannya ada di dalam Ester pasal 2 sampai dengan pasal 5. Nah, teman-teman tahu nggak? Dengan hikmat Allah, Dia telah mengatur sedemikian rupa tempat, tanggal lahir, atau kita dilahirkan di keluarga yang seperti apa. Nah, ternyata Tuhan punya maksud dan tujuan untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita teman-teman. Nah hal itu terjadi bukan karena permintaan kita, bukan didasarkan atas kemauan orang tua kita, namun atas kehendak dan hikmat Tuhan saja. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh dalam cerita firman Tuhan hari ini, kita mau melihat asal-usul dari Ester. Nah, Ester itu berasal dari keturunan Yahudi, teman-teman. Sejak kecil, ayah dan ibu Ester telah meninggal dunia. Nah, sehingga Ester dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mordekai. Ester bertumbuh menjadi gadis yang cantik dan memiliki karakter yang baik. Luar biasa ya teman-teman, dia tidak memiliki orang tua, kalaupun dia dibesarkan oleh pamannya, tapi dia memiliki karakter yang baik dan dia bertumbuh menjadi gadis yang cantik. Nah, pada waktu Ester berusia remaja, Ester bersama pamannya dibawa tertawan ke negeri Persia teman-teman. Jadi Ester tinggal dan hidup di negeri yang asing. Jadi bukan tinggal atau tumbuh besar di tempatnya sendiri, tapi dia tinggal dan hidup di negeri asing. Bahkan negeri yang kafir teman-teman, yang masyarakatnya tidak percaya kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa Ester lahir pada saat seperti ini? Di mana Ester harus dibawa tertawan ke negeri Persia? Ternyata Tuhan punya rencana dengan kehidupan Ester. Karena Tuhan mau memakai Ester menjadi alat dalam tangan Tuhan, teman-teman. Membebaskan bangsa Yahudi dari kebinasaan. Wah, bagaimana seorang gadis remaja yang tidak memiliki orang tua, yang hidup di negeri yang asing, hidup di tempat yang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan pakai untuk membebaskan bangsa Yahudi dari kebinasaan. Wah, kalau mau tahu kita lanjut lagi ceritanya teman-teman. Nah, pada waktu itu Ester dibawa tertawan ke negeri Persia, di mana raja yang memerintah waktu itu adalah Raja Ahasiweros. Pada waktu itu Raja Ahasiweros sedang mencari istri untuk mendampinginya sebagai permaisuri raja. Nah, asal teman-teman tahu, pada waktu itu ketika seorang raja ingin mencari calon istri untuk dijadikan istri, itu biasanya
mereka harus melakukan seleksi dulu teman-teman. Seleksi itu misalnya dari beberapa banyak gadis, jadi mereka dipilih siapa yang dipilih raja untuk menjadi permaisurinya. Jadi tentunya syaratnya itu begitu berat teman-teman. Selain parasnya yang cantik, dia juga harus memiliki karakter yang baik, harus gadis yang sopan santun, pokoknya harus yang terbaik teman-teman. Nah, dari seleksi para wanita yang diadakan pada waktu itu, ternyata Ester terpilih menjadi permaisuri raja. Wah, luar biasa ya teman-teman. Ester terpilih karena selain wajahnya yang cantik, Ester juga memiliki sikap yang manis. Nah, seperti yang Kak Desi bilang tadi, jadi ada hal-hal yang membuat Ester terpilih. Maksudnya, raja memilih atas dasar persyaratan yang lumayan berat, yaitu harus memiliki sikap yang baik juga teman-teman. Nah, pada saat itu Ester disenangi banyak orang karena sikapnya yang manis tadi teman-teman. Ester selalu suka menyenangkan hati sesamanya. Jadi itu tuh nilai plus, nilai tambah untuk raja. Jadi wah, ini gadis yang baik nih, sepertinya cocok untuk dijadikan permaisuri. Pada saat itu mungkin seperti itu pikiran rajanya ya teman-teman. Nah, pada saat itu Ester tidak mengeluh teman-teman, mengapa aku harus dibawa sebagai tertawan ke negeri asing. Apalagi masyarakat di sini tidak percaya kepada Tuhan. Ester menerima keadaan ini dengan hati yang lapang, karena pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya. Nah, setelah Ester terpilih menjadi permaisuri, tentunya Ester menjadi seorang ratu. Mungkin kalau kita pikir, wah Ester sudah menjadi seorang ratu, mungkin cobaan atau rintangan yang didapati Ester itu mungkin berkurang. Oh, tidak seperti itu teman-teman ternyata. Tidak berarti Ester terhindar dari masalah teman-teman. Ternyata ada seorang yang menjadi kepercayaan raja yang bernama Haman. Kita sebut aja Pak Haman ya teman-teman. Sangat benci kepada bangsa Yahudi. Nah, hal ini disebabkan karena setiap kali Pak Haman ini lewat di depan Mordekai, Mordekai tidak tunduk menghormati Pak Haman teman-teman. Padahal Haman berpikir dia orang kepercayaan raja. Jadi dia merasa punya hak begitu untuk dihormati. Dia orang yang dihormati. Dia berpikir seperti itu. Jadi ia adalah orang yang penting. Nah, sehingga semua orang harus tunduk menghormatinya. Jadi karena Mordekai tidak tunduk menghormatinya, maka Pak Haman ini menjadi marah teman-teman. Lalu berniat untuk membunuh semua bangsa Yahudi. Haman meminta kepada Raja Ahasiweros agar raja mengizinkan untuk membunuh semua orang Yahudi yang ada di negeri Persia teman-teman. Jadi dia meminta izin kepada raja, "Raja, bolehkah aku membunuh semua orang Yahudi yang ada di sini? Sebab mereka itu tidak menghormatiku." Mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, pada saat itu kebetulan pamannya Ester yaitu Mordekai mengetahui niat jahatnya Pak Haman teman-teman. Lalu Mordekai itu meminta agar Ratu Ester memberitahu kepada raja agar bangsa Yahudi bisa diselamatkan. Karena Mordekai hanya bisa meminta pertolongan dari Ester karena Ester pada waktu itu kan sudah menjadi ratu. Jadi dia punya hak untuk meminta pertolongan kepada raja untuk menyelamatkan bangsa Yahudi teman-teman. Nah, pada waktu itu sebagai permaisuri raja, sebagai seorang ratu, biasanya yang kita tahu adalah pasti Ester tinggal di istana raja, ya kan teman-teman? Tetapi ternyata di negeri Persia ini ada peraturan yang berbeda teman-teman. Yaitu kalau seorang yang mau menghadap raja, ia harus yakin bahwa ia dipanggil oleh raja untuk menghadap. Maksudnya ketika dia menghadap raja, dia harus dipanggil raja dulu. Kalau tidak, ya tidak boleh ketemu teman-teman. Jadi sebaliknya, kalau seorang tidak dipanggil dan tetap menghadap raja, maka hukumannya ada satu teman-teman, yaitu ia akan dibunuh. Wah, kejam sekali ya teman-teman.
Jadi begitu teman-teman. Jadi permaisuri Esther sudah 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Kira-kira sudah 1 bulan teman-teman. Jadi raja tidak memanggil Esther untuk menghadap raja. Jadi ketika Esther punya keinginan untuk bertemu raja, jadi dia tahu apa yang akan terjadi teman-teman. Sehingga kalau ia masuk menghadap raja tanpa dipanggil, maka hukumannya ialah ia harus mati teman-teman. Dia harus dibunuh. Karena itu adalah peraturannya. Lalu Paman Mordekai berkata kepada Esther, Esther, saat ini Tuhan menempatkan engkau di istana raja untuk membantu bangsa Yahudi agar tidak jadi dibunuh. Jangan engkau berpikir karena saat ini engkau ada di istana raja, maka engkau akan selamat. Karena Esther kan bangsa Yahudi, berasal dari bangsa Yahudi. Jadi semua orang Yahudi di situ tadi mau dibunuh kan teman-teman. Nah, oleh sebab itu lakukan sesuatu untuk keselamatan bangsa Yahudi. Jadi Esther berpikir apa yang harus dia lakukan. Esther meminta agar semua orang Yahudi yang ada di kota tadi berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Tidak makan dan tidak minum teman-teman. Esther berdiri beserta dayang-dayangnya akan berpuasa juga. Jadi Esther juga berpuasa, tidak hanya orang-orang yang lain yang tadi yang dia suruh, tetapi Esther juga turut berpuasa bersama dengan dayang-dayangnya teman-teman. Dia berpuasa dan setelah itu ia akan masuk menghadap raja. Kemudian Esther mengatakan, sungguh pun berlawan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wah, luar biasa. Keberanian Esther ini luar biasa teman-teman. Setelah 3 hari berpuasa, masuklah Esther menghadap raja. Dan raja mengarahkan tongkat emas yang ada di tangannya ke arah Esther. Ini berarti Esther mendapat belas kasihan raja. Kemudian Esther memberitahu niat jahat Pak Haman tadi yang berencana membunuh bangsa Yahudi. Waktu raja mendengarkan rasa marahnya Pak Haman tadi, raja sangat marah ternyata kepada Pak Haman. Akhirnya Pak Haman dihukum mati teman-teman. Sedangkan bangsa Yahudi tidak jadi dibunuh. Wah, oleh karena keberanian Esther tadi. Dan tidak lupa juga Esther mengutamakan Tuhan. Dia berdoa sebelum menghadap raja teman-teman. Esther menjadi pahlawan yang gagah berani untuk bangsanya. Tuhan menghargai keberanian Esther dan melalui Esther, Raja Ahasyeweros membebaskan bangsa Yahudi. Wah, luar biasa teman-teman. Bangsa Yahudi bersorak dan berpesta merayakan kemenangan. Karena Tuhan sudah memakai Esther menjadi pahlawan dan membebaskan bangsa Yahudi dari kematian. Wah, luar biasa keberanian permaisuri Esther itu menyelamatkan bangsa Yahudi. Nah, teman-teman, mungkin Kak Desi atau teman-teman itu lahir di tempat yang berbeda, di tanggal yang berbeda, tahun yang berbeda, itu sudah pasti. Di keluarga yang berbeda, tetapi itu semua sudah ditentukan Tuhan. Jadi bukan suatu kebetulan, tapi itu semua sesuai dengan rencana Tuhan. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah berada di saat ini dan ada dalam keadaan sehat teman-teman. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, jangan mengomel ataupun bersungut-sungut. Mengapa kita hidup di zaman yang sukar ini? Atau di mana ada sebagian anak-anak Tuhan di negeri kita tidak bisa beribadah dengan bebas. Kita perlu mencari tahu dari Tuhan. Tuhan, apa yang bisa saya lakukan saat ini untuk menolong bangsaku? Agar mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kalau Tuhan pada saat itu bisa memakai permaisuri Esther untuk menolong bangsanya pada waktu itu sehingga tidak dibunuh, maka Tuhan juga bisa memakai Kak Desi ataupun teman-teman yang ada di rumah saat ini untuk menyampaikan kabar baik bagi bangsa kita. Atau kita bisa menjadi anak yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi keluarga kita atau gereja kita saat ini. Nah, dimanapun teman-teman berada, di keluarga yang seperti apa, di suku yang seperti apa, atau di sekolah yang seperti apa, itu Tuhan punya maksud tersendiri. Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan mau kita menjadi pahlawan di mana kita berada teman-teman. Mungkin kita tidak
bisa seperti Esther waktu itu menghadap raja untuk membebaskan bangsa Yahudi. Tapi satu hal yang pertama-tama yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa mendoakan bangsa kita, gereja kita, keluarga kita, bahkan teman kita, teman-teman. Jadi kita bisa menjadi pahlawan, teman-teman, seperti yang Esther lakukan. Oke, semangat ya teman-teman. Kita bisa menjadi pahlawan dimanapun kita berada. Oke, teman-teman. Sebelum mengakhiri firman Tuhan, kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada dalam Mazmur 139 ayat 16b. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat menjadi pahlawan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Pastinya, Kak. Bagus kan firman Tuhannya? Keren banget. Kalau gitu apa yang teman-teman dapat dari firman Tuhan minggu ini? Ayo apa? Wah, kalau Kak Vita apa nih? Kak Vita belajar sesuatu yang penting nih Kak Apa dari tuh? firman Tuhan kali ini. Bahwa setiap kita itu memiliki latar belakang yang unik. Masing-masing kita loh Kak, oke. unik loh Kak. Terus? Dan semuanya itu Tuhan rancangkan dengan satu tujuan yang mulia. Wah, oh iya. Dan juga Tuhan mau agar hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dan menjadi pemenang dalam segala hal. Yeay. Wow, luar biasa firman Ya Tuhan. benar Kak, luar biasa. Ya, Nah sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Simak baik-baik aktivitasnya teman-teman. Oke. Hai friends, aktivitas kita minggu ini adalah Let's Play Word Puzzle. Caranya gampang banget. Teman-teman, susun huruf-huruf berikut ini menjadi satu kata yang terdapat dalam cerita firman Tuhan minggu ini ya. Are you ready? Pastinya. Simak baik-baik setiap soal yang ada ya. Oke. Babak pertama masih mudah banget nih, 5 huruf. Nah, ayo teman-teman susun ya menjadi satu kata. Babak kedua, ini sedikit susah nih ya. Terdiri dari 6 huruf. Apa ya kira-kira? Teman-teman tahu nggak jawabannya? Ayo cepat jawab. Nah, babak ketiga ini agak sulit ya. Terdiri dari 9 huruf. Nah, apa ya jawabannya? Ayo teman-teman, segera kirimkan jawabanmu. Thank you for playing. Have fun and God bless you. Kayak gitu ya Kak? Iya, gampang banget. Pasti teman-teman bisa. Dan Dan jangan lupa kalau sudah kerjakan, kirimkan jawabanmu segera ke Iya. sekolah minggu. di udara. Ditunggu ya teman-teman. Iya, ditunggu loh. Ya, ibadah kita selesai Kak? Belum. Belum, ada apa? Ada pengumuman penting. Wah, apa tuh Kak? Nah, teman-teman, minggu depan Iya. akan ada pagi-pagi ambang. Tapi di CK saja. CK teman-teman. Iya. Jadi teman-teman harus datang ya ke CK. Iya, teman-teman harus datang ke CK ya. Ditunggu kehadirannya. Iya. Kita mau seru-seruan Seru bareng bareng. menyambut Chinese New Year. Asik, seru banget ya pastinya Kak Vita. Pasti Kak Kesia. Ibadah kita sudah selesai. Kak Vita dan Kak Kesia. pamit ya. Iya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.